Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul glimpang segane dadi salatar, wakul glimpang segane dadi salatar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pedikar Pecangon yang dirahmati Allah? Kita ketemu lagi di channel Pedikar Pecangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Nah, sahabat Pedikar Pecangon dimanapun berada, pada episode ini saya mengajak sahabat untuk mengambil hikmah, mengambil pelajaran sinau bareng dari sebuah karya peninggalan dari salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Bagi sahabat Pedikar Pecangon yang tadi malam mengikuti live streaming bersama channel Dosen Petani, tentu sahabat juga mendengar pembicaraan atau obrolan kami dengan saudara Alan tentang filosofi di bidang pertanian, khusus tentang alat pertanian. Obrolan itu juga saya sedikit menyinggung tentang salah satu karya ataupun metode Sunan Kalijaga dalam berdakwah, yaitu dengan menggunakan tembang, dolanan atau mainan. Salah satunya adalah gundul-gundul pacul. Nah, kali ini saya mengajak sahabat untuk mengambil pelajaran dari tembang gundul-gundul pacul ini. Di kalangan masyarakat Jawa, tembang ini sudah sangat familiar, sudah sangat dikenal oleh masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang-orang tua. Dan bahkan di banyak daerah, ya, termasuk di Padang ini, sudah banyak yang tahu tentang tembang atau lagu gundul-gundul pacul. Nah, ternyata sahabat, tembang ini tidak hanya sekedar lagu, tidak hanya sekedar nyanyian. Ini merupakan salah satu metode Sunan Kalijaga dalam mengajarkan nilai-nilai Islam, mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat luas secara sederhana melalui pendekatan budaya. Karena kalau kita pelajari sejarahnya, Islam ini sudah masuk ke Nusantara mulai abad ke-7 sejak Rasulullah masih ada, tetapi tidak mudah diterima oleh masyarakat setempat, oleh masyarakat Nusantara ini. Lalu di abad 15 dengan kehadiran abad 13 sampai abad 15, atas peran dari Wali Songo lah, maka ajaran Islam ini bisa cepat tersebar di Nusantara, dan karena salah satunya metode yang digunakan oleh beberapa wali termasuk Sunan Kalijaga, yaitu dengan pendekatan budaya. Kali ini kita akan belajar apa makna dari tembang atau lagu gundul-gundul pacul yang tadi di awal video sudah saya nyanyikan. Nah, lagu ini diawali dengan kalimat gundul-gundul pacul. Gundul di sini bukan berarti kepala yang gundul seperti saya, ya, bukan kepala yang botak. Gundul itu dalam bahasa Jawa bisa diartikan sebagai kepala, ya, kepala itu disebut gundul. Nah, kepala ini adalah perumpamaan untuk pemimpin. Jadi pemimpin diistilahkan dengan gundul pacul dalam tembang gundul-gundul pacul ini. Gundul-gundul pacul cul gembelengan. Gembelengan itu adalah perilaku orang yang sombong, congkak, yang sikapnya
angkuh, ya, gembelengan. Jadi gundul-gundul pacul gembelengan ini mengartikan ada segolongan pemimpin atau oknum pemimpin yang tingkahnya itu congkak, sombong, ya, berlagak, ya, mentang-mentang dan sebagainya. Kemudian nyunggi wakul. Nyunggi itu artinya membawa sesuatu di atas kepala, itu namanya nyunggi, ya. Jadi dalam bahasa Jawa kata membawa itu bisa macam-macam, tergantung membawanya di mana. Membawa di atas kepala dengan membawa dengan tangan itu berbeda istilahnya, ya. Membawa dengan tangan pun juga bermacam-macam istilahnya, ada nggowo, ada nyangking, ada ngempit, ya. Nah, kalau nyunggi itu ya membawanya di atas kepala. Nah, wakul itu adalah tempat apa ya? Ya, bisa digunakan untuk tempat nasi, bisa juga digunakan untuk tempat makanan atau untuk membawa barang yang biasanya digunakan oleh pedagang untuk jualan atau membawa barang ke pasar dan sebagainya. Nah, nyunggi wakul itu artinya ya membawa atau menyunggi, ya, membawa wakul atau bakul di atas kepala. Wakul bisa kita artikan bakul, ya. Bakul yang disangga, ya, dibawa di atas kepala gini. Kemudian nyunggi wakul gembelengan, ya, nyunggi wakul gembelengan. Ada yang menyanyikannya gembelengan, ada yang mengatakan lagi, ada juga yang menyanyikan petentengan, ya. Nah, mungkin ada dua versi. Ya, tapi gembelengan maupun petentengan artinya sama, artinya ya orang-orang yang perilakunya sombong tadi. Kalau petentengan itu ya seperti ini, berkacak pinggang, jadi seolah-olah sikapnya ini menunjukkan kesombongan, dan seolah-olah ulangi. Kalau petentengan itu orang yang berkacak pinggang seperti ini kan mengesankan sombong, ya, congkak, angkuh dan sebagainya. Lalu wakul gelimpang itu bakul yang disangga di atas kepala tadi itu gelimpang itu jatuh. Kemudian setelah jatuh, segane dadi latar, isi yang ada di dalam bakul itu berserakan di jalan. Jadi itu arti dari gundul-gundul pacul tadi secara istilah. Jadi itu baru terjemahannya. Nah, apa maknanya? Maknanya bahwa kalau yang gundul tadi sudah kita maknai bahwa gundul artinya pemimpin. Ya, gundul pacul artinya ya pemimpin dalam melakukan pekerjaannya. Gembelengan, sombong, angkuh. Jadi kalau pemimpin dalam menjalankan tugasnya itu angkuh, sombong, ketika diberi amanah, ketika menyunggi wakul tadi, wakul itu artinya adalah amanah. Ya, bakul itu amanah. Dari, ya, kalau pemimpin kan amanahnya dari rakyat. Jika seorang pemimpin ini dalam menyangga amanah, dalam melaksanakan amanah itu sombong, angkuh, maka satu saat dia akan gelimpang, jatuh. Jadi satu saat dia akan jatuh, ya, karena kesombongannya, jatuh karena keangkuhannya. Nah, karena jatuh, ketika dia jatuh maka berserakan, ibarat makanan berserakan, ibarat nasi isi bakul tadi yang berisi nasi berserakan. Jadi seorang pemimpin yang sombong dia akan jatuh, dan ya semua yang dia kerjakan itu akan hancur, karirnya akan berantakan, dan apa yang dia lakukan selama ini sia-sia. Dia tidak dapat melaksanakan amanah dengan baik. Jadi secara singkat bisa kita maknai lagu gundul-gundul pacul ini mengajarkan kepada kita supaya kalau jadi pemimpin jangan sombong, jangan angkuh, dan supaya dalam menjalankan amanah dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita sombong, angkuh, maka amanah itu tidak akan mampu dijalankan dengan baik. Satu saat dia akan mengalami kejatuhan. Nah, demikian sahabat Bidekar Bojangon, makna dari tembang gundul-gundul pacul ini yang oleh Sunan Kalijaga pada waktu itu diajarkan kepada anak-anak kecil
sambil anak-anak itu bermain. Nah, kenapa diajarkan kepada anak-anak kecil? Karena ini merupakan metode Sunan Kalijaga dalam mengajarkan karakter. Itu dimulai sejak anak-anak. Jadi sejak anak-anak sudah dikenalkan dengan karakter untuk menjadi pemimpin, karakter menjadi orang yang baik, karakter menjadi orang yang amanah. Sehingga ketika dewasa, si anak itu sudah mengetahui bagaimana seharusnya menjadi pemimpin. Dan ini tidak hanya di lagu Gundul-Gundul Pacul saja, tapi juga di semua tembang, semua lagu yang diajarkan Sunan Kalijaga yang digunakan dalam permainan. Ya, ada lagi permainan seperti cublak-cublak suweng, kemudian jamuran, ya itu semuanya kan ada lagunya dan dimainkan oleh anak-anak. Nah, sehingga dari kecil itu anak-anak sudah terbangun, paling tidak sudah mengenal bagaimana karakter yang baik itu, sehingga kita ketika dewasa maka si anak ini sudah terbentuk karakternya. Nah, cuma sayangnya seiring waktu berjalan, zaman berganti zaman, teknologi juga sudah berkembang, apalagi dengan arus globalisasi yang demikian gencar, tradisi untuk mengajarkan nilai-nilai budaya kepada anak-anak ini lama-lama berkurang sehingga ya terancam punah. Sehingga generasi muda sekarang pun juga tidak lagi mengenal dengan tradisi-tradisi, dengan budaya-budaya seperti itu, dan ya akibatnya tidak terbangun karakternya dari awal. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita, terutama dari generasi muda. Mari saya mengajak melalui channel Pendekar Pecahangon ini, generasi muda, mari kita dalami, mari kita pelajari, mari kita cintai budaya Nusantara ini yang begitu luar biasa. Sekarang ini banyak usaha untuk menjauhkan generasi muda dengan nilai tradisi Nusantara ini dengan berbagai isu, ya, dengan isu Islam Nusantara, dengan isu bid'ah dan sebagainya, apalagi isu haram, ada yang nilai-nilai budaya yang diharamkan, padahal mereka yang belum tahu apa makna dari tradisi budaya Nusantara tersebut. Nah, maka saya mengajak sahabat Pendekar Pecahangon untuk jangan dulu percaya dengan semua berita-berita, dengan semua informasi yang menjatuhkan ataupun yang menjelek-jelekkan budaya kita. Pahami dulu, pelajari dulu. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan, apalagi ikut-ikutan. Nah, kita hanya belum tahu saja. Saya pun juga dulu belum tahu, tapi kemudian saya pelajari, apa benar sih kata-kata itu, apa benar sih berita itu. Dan ternyata memang banyak yang nggak benar. Nah, jadi mari kita pelajari benar-benar, karena peninggalan nenek moyang kita itu tidak hanya sekedar peninggalan, tidak hanya sekedar nilai budaya, tapi mengandung suatu pelajaran, mengandung suatu nilai-nilai karakter yang bermanfaat bagi generasi penerus. Demikian sahabat, penjelasan singkat tentang Gundul-Gundul Pacul. Mudah-mudahan di kesempatan lain ada waktu dan ilmu saya untuk menyampaikan pesan-pesan ataupun tradisi budaya Nusantara yang lain yang bermanfaat untuk kita ambil pelajaran. Semoga bermanfaat, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di episode mendatang dengan topik dan kisah yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Pecahangon. Terima kasih sahabat atas dukungannya dan atas doanya, dan mohon doanya terus supaya channel ini bisa terus berkembang. Dukungan dari sahabat semuanya masih saya harapkan untuk menjadikan channel ini menjadi channel yang luas, yang banyak memberikan manfaat kepada para viewer, para subscriber dimanapun berada, terutama di kalangan generasi muda, untuk lebih peduli, untuk lebih mencintai nilai-nilai budaya Nusantara ini. Demikian saya akhiri episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gundul-gundul pacul. Jadi ulangi. Jadi itu arti dari lagu gundul apa? Ulangi. Demikian sahabat bocah, ulangi. Dukungan sahabat masih sangat kami dor.